Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Karena kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa dan cara Tuhan menyelamatkan umatnya begitu beragam caranya. Di dalam iman mestinya perbedaan tidak menjadi hambatan untuk bersaksi tentang kasih Allah. Tetapi perbedaan itu hendaklah menjadi sarana untuk saling melengkapi dan saling mengisi kekosongan agar karya keselamatan Tuhan senantiasa sampai kepada orang yang memerlukannya. Sehingga semakin banyak orang mengenal Dia yang adalah kasih, Dia yang adalah Tuhan yang kita imani. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Buatlah kami untuk senantiasa meneladan apa yang sudah diteladankan oleh mereka, untuk lebih mementingkan visi keselamatan yang Engkau rencanakan di dalam hidup manusia, sehingga kami sungguh hidup dalam kebenaran seturut rancangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mungkin Anda dan saya serta kita semua mengalami atau pernah mengalami kesulitan berhadapan dengan mereka yang berbeda. Mereka yang memiliki cara pemikiran yang berbeda dan cara pelayanan yang berbeda. Tetapi hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar dari pribadi Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kedua tokoh ini wataknya berbeda. Namun Santo Petrus dan Paulus selalu disebut bersama-sama. Bahkan di gereja Vatikan, patung mereka itu berdekatan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Pada mereka dibebankan suatu tanggung jawab untuk mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, Petrus dan Paulus, mereka berusaha agar orang-orang tetap bersatu, tetap berada di dalam gereja yang sama. Keduanya menunaikan tugas itu dengan baik, dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar-kobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat atau memelihara iman umat yang menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Paulus yang dikenal tanpa lelah berkarya di daerah-daerah yang lain. Kedua tokoh ini memang memiliki perbedaan dari cara pelayanan mereka. Tetapi mereka tidak menjadikan perbedaan untuk menunjukkan siapa yang lebih besar di antara mereka. Petrus maupun Paulus, mereka bekerja dengan talenta mereka untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi kekosongan agar iman umat tidak ada yang terlantar. Di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul kita mendengarkan bahwa kesatuan itu akan semakin kuat ketika masing-masing jemaatnya atau gereja yang hidup itu senantiasa berdoa. Kita tahu kekuatan doa
dan dibuktikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pada hari ini. Doa-doa mereka didengarkan oleh Tuhan. Bahkan doa-doa mereka membuat Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Rasul Petrus dari penjara. Di dalam doa Paulus menemukan kekuatan meskipun ia didera, meskipun ia dipenjara dan disiksa, ia tetap mampu mewartakan kasih Allah kepada orang-orang kepercayaannya. Melalui orang-orang kepercayaannya ia pun menyapa umat-umat Allah. Melalui surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menunjukkan dan menghadirkan iman Paulus yang begitu mendalam. Bahkan Paulus dimampukan untuk memaknai penderitaannya dengan sukacita. Penderitaan yang dialaminya sebagai rahmat. Penderitaan yang dialaminya dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Inilah yang kemudian diwartakan kepada para murid, para rasul, dan juga para umat yang mereka layani. Paulus membagikan pengalaman imannya. Perjumpaan dia dengan yang ilahi membuatnya berani bersaksi di hadapan para rasul dan akhirnya diterima dan masuk di dalam golongan mereka. Pengalamannya akan Allah juga dibagikan kepada setiap umat yang ia jumpai hingga akhirnya semua umat yang ia layani menemukan kasih Allah sendiri. Petrus dan Paulus sebetulnya mereka semua adalah orang-orang yang pernah menyangkal atau bahkan menolak Yesus. Petrus menolak dan menyangkal Yesus 3 kali. Padahal dia hidup bersama-sama dengan dia. Paulus, dia pun justru menjadi pribadi yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Tetapi kasih karunia Allah sungguh melampaui batas dari cara pikir kita manusia. Tuhan menjadikan kedua orang ini sebagai tokoh untuk mendirikan gereja yang kokoh. Petrus untuk mengambil bagian memelihara iman umat yang ada di dalam. Dan Paulus sebagai seorang rasul untuk mewartakan kasih Allah kepada mereka, orang-orang yang bukan Yahudi. Petrus, Yohanes maupun Paulus menjadikan gereja yang eksklusif menjadi gereja yang inklusif. Keselamatan yang tadinya dipikirkan hanya milik orang Yahudi, tetapi melalui mereka keselamatan dipahami bahwa keselamatan adalah milik orang beriman yang senantiasa mau setia dan berproses dalam rencana Tuhan dalam kerangka karya penyelamatan Allah. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Yesus pun tidak hanya bertanya kepada Petrus, tetapi bertanya kepada Anda, saya, serta kita semua. Apa kata Anda, saya, serta kita semua tentang Yesus? Kita tidak bisa membagikan siapa itu Yesus atau siapa Yesus bagi Anda, saya, serta kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dan Paulus, jika kita tidak memiliki perjumpaan pribadi secara khusus dengan Tuhan. Karena tak seorang pun mampu memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya. Hari ini kita diajak untuk menimba dan memupuk kembali iman kita. Mari kita belajar. Petrus dan Paulus kuat di dalam pewartaannya karena ia tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi ia berbicara dan bersaksi serta mewartakan Injil dengan hidup mereka secara nyata. Beranikah kita untuk menghidupi dan bersaksi tentang iman kita tidak hanya di dalam kata-kata indah, tetapi di dalam usaha kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran seturut rancangan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Jangan kita lantas tidak mau bersaksi hanya karena kita pernah berbuat salah. Tetapi mari kita belajar dari kedua tokoh ini. Mereka menjadikan pengalamannya sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mewartakan kerajaan Allah. Mereka mau dibentuk, mereka mau dengan setia mengikuti rencana Allah, dan bahkan mereka bersukacita mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Beranikah kita untuk tetap bersukacita, setia kepada Tuhan, meskipun tantangan hidup silih berganti datang di dalam lembaran kehidupan kita. Jangan takut jika kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan ada dan bersama kita. Tuhan memberkati. Amin.